Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Grafina. Aku Bella Dewanti Junaidi. Dan aku Sartika Indah Paraswati. Kami dari OBM, Orang Belitung Merdeka. Pada video kali ini, kami bakalan menjelaskan terkait bagaimana tahapan-tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dan kali ini, tugasnya adalah hukum perjanjian internasional yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Sinto. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, pembuatan perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam hubungan antar negara untuk mengatur berbagai kepentingan bersama di bidang politik, ekonomi, hukum, lingkungan, dan keamanan. Nah, sebagai bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum antar subjek hukum internasional, biasanya negara atau organisasi internasional melakukan proses pembentukan suatu perjanjian internasional yang dimana harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian, tepatnya pada tahun 1969, atau Vienna Convention on the Law of Treaties atau VCLT 1969. Nah, tahapan ini bersifat sistematis dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum, mencerminkan kehendak para pihak secara sukarela serta dapat dilaksanakan secara efektif. Secara umum, proses pembentukan perjanjian internasional meliputi beberapa fase, yang dimana yang pertama ada fase perundingan atau negotiation, yang kedua ada fase perumusan dan adopsi naskah atau adoption of the text, yang ketiga tahap pendatanganan atau signature, yang kelima tahap ratifikasi atau pengesahan atau ratification, dan yang keenam pertukaran atau penyimpanan dokumen atau deposit of instrumen, dan yang terakhir ada tahap mulai berlakunya perjanjian atau entry into force. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bella. Yang pertama, ada tahap pembahasan atau perundingan atau negotiation stage. Tahap pertama dalam pembentukan perjanjian internasional adalah perundingan atau negotiation. Pada fase ini, para pihak yang berkepentingan melakukan diskusi intensif untuk membahas substansi, ruang lingkup, dan tujuan dari perjanjian yang akan dibuat. Perundingan biasanya dilakukan secara bilateral antara dua negara, multilateral atau melibatkan banyak negara, maupun melalui forum internasional di bawah naungan organisasi seperti PBB, WTO, ASEAN, dan Uni Afrika. Setiap negara biasanya dilakukan dan diwakili oleh delegasi resmi yang memiliki full power atau surat kuasa penuh yang dikeluarkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. Tanpa kewenangan tersebut, perundingan tidak akan memiliki nilai hukum bagi negara yang diwakili. Pada tahap ini, dilakukan serangkaian pembicaraan untuk menemukan titik temu antara kepentingan negara-negara yang terlibat. Isu-isu yang sering menjadi perdebatan meliputi, yang pertama ada penentuan istilah atau definisi dalam perjanjian, yang kedua ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang ketiga ada mekanisme penyelesaian sengketa, dan yang terakhir ada ketentuan mengenai amandemen atau penghentian perjanjian. Perundingan dianggap selesai apabila para pihak telah mencapai kesepakatan atas seluruh ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian. Yang kedua, ada tahap perumusan dan adopsi naskah atau adoption of the text. Setelah proses perundingan selesai dan terdapat konsensus terhadap isi perjanjian, langkah selanjutnya adalah perumusan atau drafting dan adopsi atau adoption naskah perjanjian. Adopsi berarti para pihak menyetujui teks akhir perjanjian yang telah disusun. Dalam perjanjian bilateral, adopsi biasanya dilakukan dengan persetujuan kedua negara secara langsung. Namun, dalam perjanjian multilateral, adopsi dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting atau konsensus dalam konferensi diplomatik yang diselenggarakan khusus untuk itu. Misalnya, dalam United Nations Framework Convention on Climate Change atau bisa disingkat UNFCCC, teks akhir perjanjian diadopsi oleh mayoritas negara peserta melalui sidang pleno. Setelah diadopsi, naskah tersebut menjadi final teks yang tidak dapat diubah lagi kecuali melalui proses amandemen resmi. Yang ketiga, ada tahap penandatanganan atau signature stage. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan atau signature oleh perwakilan resmi negara-negara pihak. Tindakan penandatanganan menunjukkan bahwa negara tersebut telah menyetujui isi perjanjian dan berniat untuk terikat pada ketentuan yang tercantum di dalamnya. Namun, penting dicatat bahwa penandatanganan belum selalu menimbulkan kewajiban hukum langsung. Dalam banyak kasus, terutama untuk perjanjian yang bersifat penting atau kompleks, perjanjian baru mengikat secara hukum setelah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Penandatanganan biasanya dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. Dalam konteks perjanjian multilateral,
Upacara penandatanganan yang dilakukan di markas besar organisasi internasional seperti di PBB di New York atau Jenewa. Sebagai contoh, Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim atau Paris Agreement 2015 ditandatangani oleh 175 negara pada 22 April 2016 di markas besar PBB, menunjukkan komitmen global terhadap isu lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sartika. Baik, untuk selanjutnya itu tahap keempat, yaitu tahap ratifikasi atau pengesahan, atau disebut juga dengan ratification stage, di mana tahap ratifikasi merupakan proses hukum internal di masing-masing negara untuk memberikan persetujuan resmi terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut telah mendapat legitimasi dari lembaga negara yang berwenang, sesuai dengan sistem hukum nasional. Di Indonesia sendiri, mekanisme ratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional tertentu, khususnya yang menyangkut masalah politik, pertahanan, keamanan, kedaulatan negara, dan hak asasi manusia harus disahkan melalui undang-undang. Ratifikasi dilakukan dengan menerbitkan instrumen hukum yang disebut Instrument of Ratification yang kemudian disampaikan kepada negara atau organisasi penyimpan atau yang disebut juga dengan depository. Setelah ratifikasi, negara tersebut secara resmi menyatakan kesediaannya untuk terikat oleh perjanjian. Contohnya, Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau yang sekarang disebut juga dengan UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 sehingga seluruh ketentuan UNCLOS menjadi pengikat secara hukum bagi Indonesia. Yang kelima yaitu tahap pertukaran atau penyimpanan dokumen atau disebut juga dengan exchange atau deposit of instruments. Setelah ratifikasi, dilakukan pula pertukaran dokumen ratifikasi atau exchange of instruments antara negara-negara pihak dalam perjanjian bilateral. Sedangkan dalam perjanjian multilateral, dokumen ratifikasi diserahkan kepada pihak yang berperan sebagai depositari. Biasanya, pihak ini disebutkan juga sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jenderal ASEAN atau lembaga sejenis lainnya. Fungsi depository ini sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen resmi, menginformasikan status perjanjian, negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi, serta tanggal mulai berlakunya perjanjian. Proses ini juga berfungsi untuk memastikan transparansi dan validitas hukum perjanjian internasional di mata masyarakat internasional. Kemudian tahap yang keenam yaitu tahap mulai berlakunya atau entry into force. Suatu perjanjian internasional dianggap existing atau berlaku secara efektif setelah melalui tahap entry into force, yaitu saat ketentuan dalam perjanjian mulai mengikat secara hukum bagi negara-negara pihak. Tanggal berlakunya perjanjian biasanya ditentukan dalam ketentuan akhir perjanjian itu sendiri. Misalnya, perjanjian dapat mulai berlaku setelah menerima sejumlah ratifikasi tertentu atau pada tanggal tertentu yang telah disepakati. Contohnya, yang pertama ada Perjanjian Paris tahun 2015 yang dimana mulai berlaku pada 4 November 2016 setelah diratifikasi oleh setidaknya 55 negara yang mewakili 55% emisi global sebagaimana disyaratkan dalam pasal-pasal di dalamnya. Kemudian yang kedua, yaitu Konvensi Wina 1969 sendiri itu mulai berlaku pada 27 Januari 1980 setelah memperoleh 35 ratifikasi. Dengan mulai berlakunya perjanjian, seluruh negara peserta terikat untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan itikat baik atau good faith sesuai prinsip Pacta Sunt Servanda bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Kemudian tahap yang ketujuh atau tahap yang terakhir yaitu tahap implementasi dan pengawasan atau disebut juga dengan implementation and supervision. Meskipun secara hukum perjanjian sudah berlaku, tahap akhir yang menentukan efektivitasnya adalah implementasi atau pelaksanaan dan juga pengawasan atau monitoring. Negara-negara pihak harus menyesuaikan peraturan nasionalnya agar sejalan dengan ketentuan perjanjian. Dalam beberapa kasus dibentuk pula badan pengawas atau komite khusus untuk memantau pelaksanaan perjanjian seperti UN Human Rights Committee dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Selain itu, negara juga wajib melaporkan pelaksanaan perjanjian secara berkala dan dapat diminta pertanggungjawaban pelanggaran jika terbukti tidak melaksanakan kewajiban perjanjian. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan yang telah kami sampaikan tadi, secara keseluruhan, proses pembentukan perjanjian internasional adalah suatu mekanisme yang sangat kompleks dan harus bertahap, dimulai dari pembahasan dan perumusan naskah, dilanjutkan dengan penandatanganan,
dan ratifikasi. Kemudian diakhiri dengan mulainya perjanjian berlaku dan diimplementasikan oleh negara-negara pihak. Nah, tahapan-tahapan tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa prosedur hukum yang harus dipenuhi, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip yang fundamental dan hukum internasional sebagai kedaulatan negara, kesetaraan, dan itikat baik. Melalui proses ini, perjanjian internasional menjadi instrumen yang sah yang dapat memperkuat kerjasama global dan menegakkan tatanan hukum internasional yang stabil dan terprediksi. Baik, mungkin itu penyampaian materi kami terkait bagaimana tahapan-tahapan pembuatan perjanjian internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya Allah.